Beberapa mobil EV itu jarak tempuhnya udah sampai di 300 sampai 600 kilometer untuk sekali jalan, untuk sekali cas. Jadi orang sekali ngisi itu cuman bayar 60 sampai 100 ribu. Itu jaraknya bisa nempuh di 300 kilometer. Coba bandingkan dengan mobil bensin. Karena faktanya mobil EV itu torsinya dia instan. Jadi kalau misal kalian benjek tenaganya akan langsung keluar instan. Chery J6 atau J6. Ini mobilnya yang kayak gini nih. Dia dari 0 ke 100 cuman butuh waktu 3 detik. Kalau untuk mobil Cina, setahu saya sampai sekarang anjlok, terjun bebas. Nah, kalau untuk mobil Jepang, harganya sih masih kuat lah kalau menurut saya. Balik lagi di channel Domo Hybrid EV. Banyak banget orang yang masih bingung masalah mobil hybrid dan EV karena ada banyak yang bilang baterainya cepat rusak. Terus biaya perawatannya atau servis rutinnya ini sangat mahal dari mobil bensin atau mobil konvensional. Di video kali ini kita akan bahas mitos atau fakta mobil hybrid dan EV. Biar kalian nggak salah kaprah atau nggak terlalu bingung untuk biaya perawatannya dan ganti baterainya. Jadi saya udah siapin, ini adalah pertanyaan dari followers dari Domo Hybrid EV. Nah, mungkin kalau kalian punya pertanyaan sendiri yang masih bimbang atau masih bingung, pindah dari mobil konvensional ke mobil hybrid atau EV, langsung aja tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian masih penasaran nih, mitos atau faktanya apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Next, kita ke mitos yang pertama. Yang pertama, baterai cepat rusak. Ada yang bilang baterai mobil hybrid dan EV cuma tahan 3-5 tahun, habis itu harus ganti baterai. Kalau menurutku ya ini mitos, karena faktanya baterai mobil hybrid itu bisa bertahan 8-10 tahun. Kalau kalian melakukan perawatan rutin baterai itu gampang kok, cuman baterai cleaning aja, pembersihan di baterainya aja. Nanti dibersihinnya tuh di sini, di sela-selanya, terus di blowernya dan ventilasinya. Nah, kalau kalian rutin melakukan pembersihan itu, baterai akan jauh lebih awet. Biasanya bisa tahan di 12-13 tahun. Lumayan jauh dari estimasi yang dicantumkan oleh bengkel resminya ya. Kalau baterai itu rata-rata rusaknya di 8 tahun kalau misal pemakainya jorok, terus baterainya bener-bener kotor parah, nggak pernah dibersihin, ya pasti bakal cepet overheat. Nah, rata-rata 8-10 tahun, kalau dibersihin bisa sampai 13 tahun. Nah, itu. Terus garansi baterai itu rata-rata di 8-10 tahun. Biasanya sih 8 tahun, jarang yang ngasih yang 10 tahun. Ada beberapa yang ngasih 10 tahun dan kilometer 1 juta. Itu keren banget. Dan banyak mobil hybrid itu dari 2010 ya. Kalau nggak salah, Prius masuk itu 2009 apa 2010 gitu. Nah, itu baterainya dia udah pasti pembuatannya nggak di tahun itu, pasti di sebelum tahun 2009. Nah, sedangkan mobil Prius sampai sekarang 2025 itu mobilnya kemungkinan masih sehat-sehat aja ya. Soalnya aku masih sering lihat di jalan, mobilnya masih jalan normal. Kemarin sempat ada yang kesini, saya tanyain baterainya juga masih belum pernah ganti sama sekali itu. Jadi, kalau untuk mobil hybrid dan EV itu baterainya cepat rusak kalau tidak pernah melakukan perawatan. Jadi itu adalah mitos untuk baterai cepat rusak. Next, yang kedua itu biaya servis lebih mahal. Ada yang bilang servis mobil hybrid dan EV pasti lebih mahal dari mobil bensin. Mitos, karena mobil EV itu komponennya sedikit. Yang kalau intinya yang paling kerja keras itu ada di baterai, inverter, sama si motor listriknya. Nah, kalau misal biayanya murah, kalau dibilang murah, EV murah karena dia perawatannya cuma ada coolant yang buat ke inverter sama baterainya. Terus ada filter AC. Kalian cuma ganti filter AC kurang lebih 3.000 km atau 5.000 atau 5 bulan harus diganti sekali. Terus ada perawatan di minyak remnya. Kalian ganti minyak rem ya paling berapa puluh ribu kilometer sih. Dan gantinya juga nggak sampai 1 liter. Terus ada oli gearboxnya. Kalau oli gearbox ini dia buat pelumasin si gardanya aja. Itu kurang lebih di 1 literan, nggak sampai 4 liter. Tuh, perawatannya murah banget untuk mobil EV. Nah, kalau untuk mobil hybrid itu ada tambahan di engine
engine-nya. Di engine-nya dia ada oli mesin, terus ada coolant juga. Nah, sedangkan si engine-nya ini dia nggak 100% nyala terus. Engine sama baterai atau mode EV-nya dia akan gonta-ganti terus. Jadi engine dia nyala buat ngecas si baterainya. Kalau baterainya udah cukup, si listriknya ini dia akan jalan. Kalau untuk mode EV-nya ya, mode listriknya itu kurang lebih 1-3 km. Baru nanti engine-nya nyala lagi buat ngecas si baterainya. Dan emang biaya termahalnya itu kalau untuk mobil hybrid dan EV itu di baterai. Tapi kalau baterai ya nggak harus ganti semua satu gelondong. Kalau di Domo Hybrid ini khusus mobil Toyota kita udah ada baterainya. Baterainya kita udah ada di yang baterai NIMH. Kurang lebih seperti ini modelnya. Nah, tapi ini bukan yang orinya harus kayak gini. Kalau ini dia Cinanya. Jadi kalau kalian mengalami kerusakan ya langsung aja bawa ke Domo Hybrid. Nanti kita cek dulu ada kerusakan di baterainya nomor berapa aja. Nanti kita saranin buat ganti yang nomor berapa aja. Tuh. Next yang ketiga, tidak bisa perjalanan jauh. Ada yang bilang mobil listrik nggak bisa dipakai mudik, pasti nyangkut di jalan atau mogok. Kalau untuk sekarang sih kayaknya lebih ke mitos ya. Karena faktanya beberapa mobil EV itu jarak tempuhnya udah sampai di 300-600 km untuk sekali jalan, untuk sekali cas. Jadi lumayan jauh juga. Dan SPKLU sekarang udah banyak dibangun di rest area. Jadi kalau kalian ingin mudik dari Jakarta ke Jawa Timur, nah kalian nggak perlu pusing karena di setiap rest area kemungkinan besar udah ada SPKLU. Jadi kalian bisa istirahat sambil ngecas 30 menit bisa jalan lagi. Mobil hybrid justru akan lebih aman kalau misal dipakai untuk perjalanan jauh atau long drive. Kalau mobil hybrid kan dia engine dan ada baterai. Engine ini dia bisa suplai tenaga, terus baterai juga bisa suplai tenaga. Kalau mobil hybrid berarti kalian cukup isi bensin aja, nggak usah ces-ces lagi. Jadi kalau menurut saya untuk long trip itu mobil hybrid lebih enak. Jadi untuk pertanyaan ini adalah mitos. Next di mitos keempat, listriknya mahal. Ada yang bilang ngisi mobil listrik lebih boros dari isi bensin. Kayaknya sih lebih ke mitos ya, karena faktanya ya beberapa kali saya baca-baca juga orang sekali ngisi itu cuman bayar 60-100 ribu. Itu jaraknya bisa nempuh di 300 km. Coba bandingkan dengan mobil bensin. Kalian isi bensin 300-400 ribu, bandingkan dengan jarak yang sama. Bisa kira-kira bisa sama nggak? 100 ribu bisa jarak 300, 400 ribu bisa jarak berapa? Terus mobil hybrid itu konsumsinya bahan bakarnya itu jauh lebih irit dari mobil konvensional. Kalau mobil hybrid itu kita pakai keluar kota itu bisa tembus di 20-25 km per liter. Bahkan beberapa ada yang mengklaim mobilnya itu bisa tembus di 30 km per liter. Gak kebayang iritnya seperti apa itu. Kalau mobil konvensional udah pasti. Kalau menurut saya pribadi mobil konvensional itu dia mungkin ya rata-rata kalau dibandingin dengan mobil hybrid di kelas yang 1200 cc, jarak tempuh mobil konvensional itu kemungkinan sih rata-rata di 11-13 km per liter. Itu kalau kalian sendiri mungkin bisa tembus 13-14 km per liter. Nah, kalau kalian bawa keluarga penuh, mobilnya 5 orang atau 8 orang masuk, kan mobilnya berat, udah pasti 1:10 itu kemungkinan besar atau enggak di bawahnya. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ini adalah mitos karena faktanya masih banyak. Next ke mitos yang kelima. Mobil hybrid EV lemah tenaga. Ada yang bilang mesin hybridnya lemot, mobil listrik juga nggak bertenaga. Kalau ini mitos 100%. Karena faktanya mobil EV itu torsinya dia instan. Jadi kalau misal kalian benjek tenaganya akan langsung keluar instan. Kita ambil contoh di mobil apa ya? Kita ambil contoh mobil Cina, Chery J6 atau J6. Ini mobilnya yang kayak gini nih. Dia dari 0 ke 100 cuman butuh waktu 3 detik. Jadi 3 detik kalian bencek aja penuh, 3 detik dia udah nyampe 100 kecepatannya. Torsinya instan kalau mobil listrik. Nah, sedangkan untuk mobil hybrid itu ada kombinasi. Kombinasi mobil hybrid itu ada engine sama si baterainya. Nah, dua-duanya ini bisa suplai tenaga langsung ke motor listriknya. Jadi engine dia bisa suplai tenaga, baterai juga bisa suplai tenaga. Kalau kalian bencet ya dua-duanya ini akan kerjasama untuk ngehasilin torsi yang sangat besar. Jadi kemungkinan kalau kita ambil
contoh di Camry itu 0 ke 100 bisa sampai kurang lebih 5 detikan kalau nggak salah. Kemarin aku coba 5 detik ya di sini. Terus banyak EV justru lebih kencang daripada mobil konvensional. Hybrid juga sama, banyak yang lebih kencang dari mobil konvensional. Jadi kalau menurut saya ini adalah mitos 100% karena mobil hybrid dan EV itu tenaganya instan. Dan untuk perpindahan dari engine ke listriknya juga benar-benar transisinya halus banget untuk yang hybrid. Next, yang terakhir adalah harga jual kembalinya rendah. Ada yang bilang dari beberapa yang dijual ada yang anjlok harganya dan ada yang stabil. Ini tuh kalau misal masalah harga jual nih, harga jual mobil mana dulu nih? Kalau untuk mobil Cina, setahu saya sampai sekarang anjlok, terjun bebas. Nah, kalau untuk mobil Jepang, harganya sih masih kuat lah kalau menurut saya. Dan kalian harus tahu, permintaan mobil hybrid dan EV itu semakin banyak di Indonesia. Apalagi jagoannya, kalau untuk tahun ini saya bilang jagoannya BYD. BYD telah menggemparkan Hias tahun 2025 dengan harga yang lebih murah dari kompetitor atau brand lain mobil EV. BYD emang sangat berani. Keren BYD. Dan model populer seperti brand Toyota Hybrid, Honda Hybrid itu harga jualnya masih stabil kalau di pasaran Indonesia daripada mobil Cina ya. Kalau menurut saya untuk mobil Cina ini kan masih pemain baru di Indonesia. Jadi mungkin kalau misal masalah harga jualnya lagi, mungkin mobil Cina itu dia bikin spare part, dia bikin baterai, dia bikin motor listrik, dia bikin inverter. Itu buat unit baru. Jadi buat unit baru yang bakal dijual ke Indonesia, bukan buat suku cadang. Nah, kalian bisa bedain kan, buat spare part buat mobil baru biar ngejar terjualnya banyak. Nah, makanya harganya turun bebas atau anjlok karena mungkin gara-gara dari situ. Nah, sedangkan mobil Jepang ini kan pemain lama, dari zaman bahula itu udah pakai mobil Jepang. Jadi kalau misal mobil Jepang di Indonesia sekarang pasti harganya akan masih kuat lah, karena banyak spare part yang dijual di pinggiran juga. Supplier juga udah mulai jual-jual spare part seperti Toyota, Honda. Tapi kalau mobil Cina susah spare part, mungkin dari situ jadi harganya lumayan anjlok. Apalagi kerusakan di baterai. Beli baterainya juga resmi lumayan mahal juga. Makanya kalian harus rawat si baterainya. Dan di Indonesia juga nggak ketinggalan. Sekarang udah mulai ada beberapa showroom yang berani beli mobil EV. Jadi second hand di Indonesia ini pasarnya udah mulai kebentuk. Ya semoga aja 5 tahun ke depan mobil EV kalau harga jualnya lagi itu nggak terlalu anjlok parah. Oke, jadi itu adalah 6 mitos. Nah, kalau yang terakhir harga jual itu saya bilangnya mitos 50%, fakta 50%. Oke, jadi banyak banget mitos dan fakta mobil hybrid EV, tapi nggak semuanya mitosnya benar karena masih banyak faktanya. Sedangkan teknologi di mobil EV dan mobil hybrid ini sangat berkembang pesat. Infrastrukturnya juga udah mulai lengkap. SPKLU udah ada di mana-mana, di rest area juga udah mulai ada semua. Jadi kalau kalian tertarik ingin pindah dari mobil konvensional atau mobil bensin ke mobil hybrid atau EV, jangan takut mitosnya karena masih banyak faktanya. Nah, atau kalau kalian pengen punya mobil hybrid atau EV, coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian masih ada bimbang atau masih ada ragu, ada pertanyaan seputar hybrid dan EV, langsung aja tulis di kolom komentar. Biar saya bisa jawab di video berikutnya. Sekian pembahasan video kali ini, semoga bisa menambah wawasan buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar saya makin semangat bikin video hybrid dan EV-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.